Sebagai judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, seluruh amal ibadah seluruhnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Nabi mengatakan, sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul amal hubbillah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu, salat tepat waktu. Sesibuk apapun kita kaum muslimin, baik kita sebagai seorang petani, baik kita pekerja kantor, baik kita pedagang dan lain sebagainya, ketika masuk waktu salat dan azan dikumandangkan, mari kita bersegera untuk melaksanakannya. Ambil wudhu, lalu kemudian kita masuk ke dalam masjid melaksanakan salat. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaum muslimin gara-gara kita berdagang, gara-gara kita sibuk dengan petani kita, pekerja kantor, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, lupa kita dengan salat, sehingga kita lalai dengan salat. Mengerjakan salat zuhur jam 3, mengerjakan salat asar jam 6, itu adalah lalai. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin, neraka willah bagi orang yang lalai di dalam salatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila amal salatnya bagus, maka bagus pula lah amal yang lainnya. Apabila amal salat kita jelek, maka jelek pula lah amalan yang lainnya. Di akhirat kelak Allah panggil hambanya, "Wahai hambaku, ini sedekahmu, ini puasamu, ini zakatmu." Apa kata Allah? "Mana kuncimu?" Karena salat itu adalah miftahul jannah, kuncinya pembuka pintu surga. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Allah, tidak ada kunciku ya Allah." Maka apa kata Allah? "Kamu hanya bisa melihat amalmu, akan tetapi kamu tidak bisa menikmatinya." Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita jaga salat kita. Kalau ada anak kita, kemenakan kita yang masih belum salat, marilah suruh mereka untuk melaksanakan salat. Kaum muslimin yang berbahagia, amalan yang kedua yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berhasilnya seorang anak tidak terlepas daripada kedua orang tua. Kita dilahirkan ke dunia ini dikarenakan kedua orang tua kita. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Ridallah fi ridal walidain, sukhtillah wa sukhtil walidain." Ridhonya Allah terletak kepada kedua orang tuanya, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tuanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kita selaku orang tua, doakanlah yang baik kepada anak kita. Jangankan yang baik, yang buruk kita doakan kepada
anak kita itu bisa terkabul. Karena doa seorang orang tua kepada anaknya itu tidak ada pembatasnya. Suatu ketika Rasulullah bercerita ada 2 anak yang bisa berbicara. Dahulu ada 2 anak yang bisa berbicara. Yang pertama Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua bayi di zaman Juraid. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa Juraid?" Juraid ini, kata Rasulullah, Juraid adalah ahli ibadah, rajin solat. Ketika dia melaksanakan solat sunnah, kemudian datanglah orang tuanya, Juraid. Kemudian orang tuanya memanggil, Juraid. Kemudian Juraid tidak menjawab, dia lanjut melaksanakan salat sunnah. Kemudian timbul di dalam hati ibunya, "Oh ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraid sebelum dia difitnah." Akhirnya datang seorang wanita bertelanjang, dirayulah Juraid. Akhirnya apa kata Juraid? "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka mereka tidak jadi berzina. Kemudian wanita itu pulang, di tengah perjalanan dia merayu pengembala kambing. Kemudian beberapa bulan kemudian wanita ini hamil dan melahirkan. Maka dia berkata kepada orang kampung bahwa yang menghamilinya adalah Juraid. Dia umbar-umbarnya kepada orang kampung, maka orang kampung ini marah, dibakarlah tempat peribadahan Juraid, habis hangus dibakar. Kemudian Juraid ini dihakimi. Sebelum dihakimi, Juraid ini berkata, "Izinkan saya berdoa kepada Allah." Kemudian dia berdoa kepada Allah. Kemudian bayi tadi itu diajak bicara oleh Juraid, "Siapakah ayahmu?" Maka bayi tersebut berkata, "Ayahku adalah pengembala kambing." Apa kesimpulan dari cerita ini? Kita selaku orang tua, doakanlah yang terbaik untuk anak kita. Doakan dia menjadi anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita selaku anak, doa anak kepada orang tua, doa anak yang soleh kepada orang tua itu tidak ada pembatasnya. Oleh karena itu kaum muslimin, kita yang masih ada orang tua, doakanlah mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di sini adalah maknanya luas. Yaitu kalau dulu jihadnya adalah berperang, orang yang memusuhi, orang kafir yang memusuhi umat Islam, lalu kita perangin. Kemudian apabila kita meninggal, maka itu namanya jihad, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama mengatakan jihad itu maknanya luas. Orang yang melakukan kebaikan karena Allah itu adalah jihad. Seorang suami pergi bekerja ke kantor, ke sawah, yang tujuannya adalah menafkahi anak dan istrinya, itu adalah jihad yang tujuannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu, seorang siswa, mahasiswa, dia belajar karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jihad. Seorang istri mencuci pakaian suaminya karena mengharap keridhaan Allah, itu adalah jihad. Amalan apa saja yang kita lakukan, kalau kita niatkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat tepat pada waktunya. Yang kedua,
berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.